Kunjungan kerja Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian ke P4S Sindang Bagja Desa Sinar Tanjung, beserta penyerahan bantuan alat pembelajaran P4S. Dalam kesempatan kunjungannya Kepala BPPSDMP, Profesor Insinyur Dedi Nur Syamsi, menyempatkan berkunjung ke lapangan pertanian yang ada di Desa Sinar Tanjung, yakni ke kebun pepaya California, milik salah seorang petani, yang merupakan salah satu ketua P4S, Sindang Bagja Desa Sinar Tanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar, yang bernama Bapak Sarwan. Dalam kunjungannya ke kebun pepaya California, beliau juga memetik langsung buah pepaya dari pohonnya. Dan di sana beliau pun memberikan arahan kepada para petani agar bisa bertahan walau dalam keadaan seperti saat ini, karena petani pepaya saat ini merasa merugi akibat harga yang anjlok dan pupuk yang mahal. Pada arahannya beliau menyuruh para petani jangan terpaku kepada pupuk kimia saja. Beliau mengarahkan agar para petani menggunakan pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan, dan juga beliau menyarankan agar petani juga menggunakan arang, yang tujuannya supaya bisa mengurangi harga pokok produksi supaya petani tetap mempunyai keuntungan dalam keadaan harga yang murah. Selain itu beliau berharap kepada seluruh petani jangan sampai berputus asa, karena pertanian jika ditinggalkan oleh para petani, diibaratkan jasad yang ditinggalkan oleh ruhnya, dan di dalam bincang-bincangnya kepada para petani beliau juga menyarankan pemberian pupuk harus secara teratur jangan berlebihan, dan jangan pula dikurangin, dan juga di dalam sesi tanya-jawab, di sini pun ada juga yang bertanya dari salah satu yang hadir dalam kunjungan ini, dari salah satu petani dan beliau pun selaku Sekretaris Desa Sinar Tanjung, Bapak Dede Sahidin, dia mengeluhkan jika pepaya pada musim kemarau, pepaya akan kekurangan air sedangkan pepaya yang notabene-nya sangat memerlukan air, meski para petani sudah berusaha dengan pembuatan sumur bor, tapi tetap saja tidak maksimal apalagi di saat cuaca ekstrim, dan beliau pun mengeluhkan dengan ketidaksesuaian jatah pupuk subsidi dari pemerintah, yang kuota pupuknya hanya mendapatkan 20% dari kebutuhan, dan jawabannya dari Kepala BPPSDMP, kalau untuk masalah air bisa disiasati dengan pemberian arang atau sabut kelapa, karena pada dasarnya arang itu bisa mengikat air dan di musim kemarau air itu akan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan untuk jatah subsidi pupuk beliau pun membenarkan, jumlah pupuk yang didapat oleh petani akan berkurang, bukan berarti anggaran pupuk yang dikurangi tapi dengan anggaran tetap karena bahan pupuk di saat dari impor dengan harga yang mahal otomatis mendapatnya jadi sedikit. Tapi beliau mengatakan untuk anggaran tahun 2024 akan ditambah lagi sehingga pupuk yang didapatkan akan kembali normal seperti semula, dan beliau pun menegaskan untuk hal itu sudah disetujui oleh Presiden dan Menteri Keuangan, jadi jangan terlalu cemas ujarnya. Dan pada kesempatan ini meski hari ini hari Sabtu, di dalam kunjungan ini pun dihadiri oleh seluruh penyuluh pertanian sekota Banjar, juga dihadiri oleh Kepala Desa Sinar Tanjung dan juga Sekretaris Desa Sinar Tanjung, dan tak luput beliau pun memberikan semangat kepada semua penyuluh agar tetap semangat dalam mendampingi para petani di wilayah kerja masing-masing. Juga beliau pun menugaskan kepada para penyuluh agar jangan hanya mendampingi untuk petani dalam berproduksi, tapi juga beliau menyarankan agar para penyuluh juga memonitoring pemasaran di luar sana. Contoh penyuluh harus bisa berkomunikasi dengan pasar induk, atau market yang lain sesuai produksi yang dijalankan, jadi jangan sampai kita terus meningkatkan produksi, giliran kita panen dan hasilnya melimpah, harganya anjlok bahkan tidak laku, hal itu dikarenakan kurangnya komunikasi antara pendamping pertanian dengan orang marketing atau pemasaran, ujarnya. Dan ketika saya menemui salah satu anggota P4S saya menanyakan sedikit kepadanya program apa yang akan dijalankan untuk kedepannya. Dia menjawab akan berencana untuk memproduksi pupuk organik atau kompos, yang nantinya akan disalurkan kepada petani pepaya ataupun petani palawija padi dan lain-lain, namun dia mengeluhkan akan keterbatasannya alat atau sarana produksi berupa mesin untuk penggilingan organik tersebut, dan nantinya akan berkoordinasi dengan penyuluh yang ada agar mengusulkan alat tersebut, dan juga berharap agar mendapatkan bantuan berupa alat tersebut dari pemerintah, ujar Bapak Martono, selaku seksi pemasaran di P4S. Sindang Bagja Desa Sinar Tanjung, demikian yang bisa saya sampaikan. Warta Sinar Tanjung, Johe Castello, melaporkan, sampai jumpa.